warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita umur yang panjang, sehingga kita mampu untuk menikmati indahnya Ramadan. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat itu kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah dimanapun kita berada. Ada orang yang kaya, dia mempunyai mobil yang mewah, harta di mana-mana, rumahnya mewah. Suatu ketika ia pergi melintasi sebuah persawahan. Dilihatnya ke sebelah kanan, ada seorang petani bersama istri dan anaknya. Kemudian di dalam hati ia berkata, alangkah bahagianya menjadi petani tersebut. Ketika lapar terasa, istri dan anak datang, makanan tiba pada waktunya, air minum dapat menghilangkan dahaga. Lapar hilang, rindu pun sirna karena anak istri ada di sekitarnya. Bahagianya menjadi seorang petani. Kemudian di sisi lain, petani tersebut memandang ke arah orang kaya itu dan di dalam hatinya berkata, alangkah bahagianya orang kaya yang naik kereta, sementara aku hanya duduk di mobil. Maka pada hakikatnya kedua orang ini itu tidak merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Lalu sebenarnya di mana letak kebahagiaan itu? Maka jawabnya adalah ala fi jasadi mutlaq, di dalam diri manusia, di dalam jasad manusia, di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal, segepar. Bila solahal jasadu kullu, yang apabila yang segumpal itu baik, maka baiklah yang ada di tubuh kita. Wa idza fasadal jasadu kullu, dan apabila yang segumpal itu buruk, maka buruklah yang ada di tubuh. Yang segumpal itulah yang mengendalikan mata, telinga, kaki, tangan. Yang segumpal itulah tempat rindu, benci, marah, ridha, kufur, riya. Di sanalah tempat bersemayam rindu dan benci. Maka jangan terlampau benci. Habib habibaka hamdamma. Kalau kau sayang, sayanglah secukupnya saja. Karena boleh jadi hari ini kamu sayang, esok sudah berubah menjadi benci. Dan kalau kau benci, bencilah secukupnya saja. Karena boleh jadi hari ini kau benci, esok pagi sudah menjadi yang tersayang. Berapa banyak orang yang berkata, dulu dia orang yang aku benci, tapi sekarang semua itu berubah menjadi cinta. Maka oleh karena itu, kita jaga hati kita. Yauma la yanfa'u ma'un, hari itu tak ada guna harta, walau banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Qaf lamba qallaba, berbolak-balik. Qallaba tak selamanya bahagia. Kadang pagi hari hati kita senang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati terasa lapar, petang datang dia pun. Maka apa yang bisa menolong? Ala bi zikrillah, ketahuilah dengan banyak kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatma'innal qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang yang beriman itu berada di genggaman Allah Sang Maha Rahman. Maka jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah tinggal balikkan. Yang senang menjadi susah dan yang susah itu menjadi lapang. Berapa banyak orang yang menurut pandangan kita mungkin dia susah, tapi pada hakikatnya dialah yang merasakan kebahagiaan. Namun sebaliknya, berapa banyak orang yang menurut pandangan kita itu dia hidupnya mewah, kaya, harta berlimpah, tapi dia tak merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia ada di dalam diri kita, tapi dia bukan milik kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka makna dari sa'adah, kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah insyirahus sadr, ketika hati terasa lapang apapun itu yang datang kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mukmin itu ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan gemetar. Kemudian jika dibacakan ayat Al-Qur'an, maka imannya akan naik. Kalaulah kita ingin menjadi orang yang seperti itu, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki hati kita, mensolehkan hati kita. Dan kalaupun kita ingin menjadi orang yang bahagia, maka bahagia juga itu sederhana. Bahagia itu letaknya. Kalaulah hati kita sudah bahagia, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita akan tetap bahagia. Siapa orang yang bisa seperti itu? Jawabnya adalah Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Jannati fi guna, surga saya itu berada di sini. Maka ketika beliau di penjara, beliau tetap bahagia. Ketika beliau dibiarkan lapar, beliau tetap bahagia. Bahkan ketika beliau dibiarkan diancam untuk dibunuh, beliau pun tetap bahagia. Kenapa? Karena hati beliau sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan yang suci ini, mari kita sucikan hati kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ditempatkan ke dalam golongan orang-orang yang hatinya bersih dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.